Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Baik, di sini saya akan wawancara terkait dengan karakter unggul yaitu ikhlas. Baik, di sebelah saya di sini ada mahasiswa Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, yaitu Ustadz Khairul. Ya Ustadz, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Ya baik, pertanyaan yang pertama tentang ikhlas, yaitu bagaimana pandangan Ustadz tentang ikhlas? Bismillahirrahmanirrahim. Tentang ikhlas itu sendiri ya. Ikhlas itu secara bahasa itu kan asal katanya dari akhlasa yukhlisu ikhlasan. Ya artinya itu memurnikan ataupun membersihkan. Adapun bila mana kita berbicara tentang istilahnya dalam perspektif agama, yaitu ikhlas itu ya apa-apa saja yang kita lakukan semata hanya karena Allah, bukan karena yang lainnya, baik itu duniawi ataupun manusia. Nah, tentang ikhlas itu memang harus ditanamkan atau harus didambakan di setiap jiwa seseorang, karena di antara syarat diterimanya suatu amalan itu ya karena itu pertama yaitu ikhlas wal mutaba'ah, yaitu ikhlas karena Allah dan juga mengikuti apa yang sudah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun ikhlas ini ya mutlak secara umum apapun itu, terutama yang berbicara tentang ranah segala amal soleh ataupun amalan kebaikan. Kurang lebih seperti itu. Ya, baik, terima kasih atas jawabannya Ustadz. Terus pertanyaan yang kedua, bisakah Ustadz ceritakan pengalaman ketika benar-benar merasa ikhlas? Masya Allah ya. Yang namanya suruh cerita pengalaman ya menjadi ikhlas ya. Ya intinya gini ya. Ikhlas itu asli benar. Antara ikhlas, tahu lawan ikhlas itu kan namanya riya ya. Ya itu, jadi antara keduanya itu ya saling berlawanan lah ya gitu. Antonimnya ya. Yang namanya ikhlas tuh pasti berat ya. Kalau dibilang disuruh pengalaman ya gimana ya, pengalaman itu susah untuk diungkapkan ya. Tapi ana ingin memberikan benang merahnya, ibaratnya ya poin utamanya dari ikhlas itu memang tidak semudah yang kita bayangkan ya. Namun bukan berarti kita kalau gitu ya udah yang penting saya nggak usah beramal ataupun yang lainnya. Iya, kita tetap beramal apapun, melakukan amalan kebaikan. Makanya kan ya ada seorang ulama yang mengatakan seperti dulu ketika kami beramal awalnya memang tidak ikhlas, namun perlahan demi perlahan setelah kurun waktu ya itu ikhlas pun akan mengikutinya gitu. Ya meskipun mungkin di awalnya kita nggak ada niat ikhlas, mungkin kita niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, niatnya karena duniawi lah ataupun yang karena orang lain, kita pengen lihat orang, oh masya Allah kamu nih gitu. Tapi ya insya Allah ya atas izin Allah dan juga taufiknya ya pasti ikhlas pun akan datang kepada diri kita. Dan juga di samping itu juga kita harus berusaha bermujahadah. Kita juga terus meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah membantu proses kita dalam menjalani atau memperbaiki proses tersebut, yaitu disebut ikhlas. Karena ikhlas itu menjadi asas atau pondasi dalam dalam melakukan suatu amalan. Kurang lebih seperti itu, Noval. Ya, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Ya selanjutnya bagaimana cara menunjukkan sikap ikhlas dalam kehidupan sehari-hari? Iya, terkait menunjukkan sikap ikhlas dalam kehidupan sehari-hari ya. Ya, yang pertama, yang paling utama sih ini dari sejauh yang sudah ana dengar dari beberapa asatizah ataupun ustadz di pengajian ataupun dari sumber artikel yang sudah ana baca. Jadi gini Pak Le,
terkait sikap ikhlas yang dalam kehidupan sehari-hari itu kita merasa muraqabah atau selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya hanya Allah yang dapat menilai dan juga mencatat segala amal perbuatan kita. Karena ikhlas itu ya akan mengaruh pada aspek kehidupan bagi baik itu yang sekarang maupun yang akan datang. Yang itu yang benar utama. Kita merasa muraqabah atau selalu merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jal, yang mana hanya Allah yang mengetahui tentang hati kita ini, niat kita ini, apa yang kita akan lakukan ya pasti Allah tahu. Niat yang kita lakukan ya itu pasti Allah tahu. Entah baik itu niatnya kita ikhlas apa enggaknya ya semuanya hanya Allah yang tahu. Yaitu menunjukkan sikap ikhlas itu kita selalu merasa diawasi oleh Allah semata. Kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih atas jawabannya Ustadz. Baik, yang selanjutnya, apa yang membuat termotivasi untuk tetap ikhlas dalam situasi yang sulit? Terkait ini ya Teh. Motivasi untuk tetap ikhlas dalam situasi sulit. Ya intinya kita selalu mengingat apa yang Allah katakan dalam firman. Banyak yang di dalam ayat-ayat Al-Quran yang telah menjelaskan tentang ikhlas ini. Di antaranya juga, di antara ganjaran orang ikhlas apa, Allah akan masuk kepada mereka dalam surga. Dan juga begitu dalam hadis ya, dijelaskan tentang bagaimana ganjaran orang yang ikhlas dan juga orang yang selalu memperhatikan niatnya hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di antara motivasinya yaitu kita selalu ingat apa yang telah Allah janjikan, terutama bagi kaum muslimin atau orang-orang yang beriman, ketika mereka murni ikhlas semata melakukan amalan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Intinya itu kita selalu merenungi atau mentadabburi akan firman-firman Allah dan juga hadis-hadis yang telah Nabi sabdakan. Mungkin teman-teman bisa cari baik itu di YouTube atau di artikel-artikel mengenai tentang ganjaran-ganjaran yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan bagi orang-orang yang ikhlas dalam melakukan suatu amal kebaikan. Demikian, Novel. Baik, terima kasih Ustadz untuk jawabannya. Untuk selanjutnya, bagaimana cara untuk bisa menginspirasi orang lain di sekitar untuk bersikap ikhlas? Insya Allah ya, menginspirasi orang lain itu bersikap ikhlas. Jawabannya ya simpel. Ketika kita ingin mendakwahkan atau memberikan nasihat kepada orang lain, yaitu kita mulai dari diri kita sendiri dulu. Ibda binafsik istilahnya. Ya mulai dari diri sendiri dulu gitu, sebelum kita menebarkan kepada yang lainnya ya. Itu kan ibarat contoh ya, kita menuntut ilmu ya. Makanya aneh jadi teringat perkataan Ibnul Mubarak apa? Inna awalul ilmi an-niyah. Sesungguhnya awal dari ilmu itu adalah niat. Mungkin ini contohnya kita berbicara ke ranah ilmu ya. Kemudian apa selanjutnya? Summal istima. Kemudian kita menyimak akan ilmu tersebut. Summal fahmu. Kemudian kita menghafalkan, memahami ilmu tersebut. Summal amalu. Kemudian kita mengamalkannya. Summal hifzu. Kemudian menghafalkan. Summal nasyr. Baru setelah itu disebarkan. Jadi seperti contohnya sini ikhlas ya. Untuk bagaimana menginspirasi, yaitu kita berproses terlebih dahulu dari diri kita dulu. Setelah kita berusaha mengamalkannya, menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, baru kita setelah itu kita menjelaskan kepada orang lain. Oh ternyata segala amalan itu memang harus dibangun di atas keikhlasan. Karena di antara syarat diterima suatu amalannya itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Intinya gitu. Yang menjadi benang merahnya semuanya kita serahkan, semuanya karena Allah semata. Kita dimulai dari diri kita sendiri dulu. Demikian. Selesai. Ya. Terima kasih Ustadz Khairul atas waktunya. Baik, telah berakhir wawancara kita dalam kesepakatan kali ini. Kesempatan kali ini. Ya. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.